Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Dekus dalam channel Matematik Study Club. Matematika menjadi sangat mudah. Video pembelajaran matematika kali ini akan membahas soal-soal tentang rumus identitas trigonometri, jumlah dan selisih dua sudut. Khususnya tentang cos X plus Y dan cos X min Y. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya untuk mendapatkan video-video terupdate dan bermanfaat. Kita mulai pembelajaran kali ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Mengingatkan kembali rumus cos alfa plus beta sama dengan, masih ingat? Cos min sin. Ulangi, cos min sin. Jadi kalau di sininya plus, di sini min lawannya. Kalau di sini min, maka di sini plus. Jadi cos alfa plus beta sama dengan cos alfa cos beta dikurang sin alfa sin beta. Cos alfa min beta sama dengan cos alfa cos beta plus sin alfa sin beta. Oke, kita bahas soal dan soal. Nilai sin 105 derajat ditambah cos 15 derajat. Kita ubah dulu untuk sin 105 derajat. Ini akan sama dengan sin 90 plus 15. Sudut berelasi dengan sumbu Y, sin 90 plus 90 min. Fungsi trigonometrinya berubah, sin menjadi cos. Karena kuadran 2 sin positif, berarti ini menjadi cos 15. Sehingga sin 105 ditambah cos 15 ini akan sama dengan cos 15 ditambah cos 15. Sama dengan berapa? 2 cos 15. Akan sama dengan 2 cos 45 dikurang 30. Sama dengan 2 cos alfa min beta. Cos plus sin. Berarti ini cos plus sin. Sama dengan 2 kali. Cos 45 berapa? Betul, 1/2 akar 2. Cos 30, 1/2 akar 3. Sin 45, 1/2 akar 2. Sin 30, 1/2. Sama dengan 2 dikali 1/4 akar 6 ditambah 1/4 akar 2. 1/4 kalikan 2, 1/2. Akar 6 ditambah akar 2. Adakah jawabannya? Faham? Insya Allah. Bagaimana? Sangat mudah. Pembahasan soal berikutnya. Diketahui tangen A sama dengan 12/5 dan sin B sama dengan 4/5. A dan B sudut lancip. Kuadran 1 berarti. Yang dicari adalah nilai cos alfa min beta. Masih ingat rumusnya? Ada di sini diberikan. Cos A min B sama dengan cos plus sin. Yang diketahui tangen A berarti buat segitiga siku-siku. Di sini A-nya tangen depan per samping. Triple Pitagoras 5, 12, 13. Berarti sinus A sama dengan depan per miring.
12/13. Cos A samping per miring 5/13. Berikutnya diketahui sin B sama dengan 4/5. Buat segitiga siku-siku, di sini sudut B-nya sin depan per miring 4/5. Triple Pitagoras 3, maka cos B sama dengan samping per miring 3/5. Sudah diketahui semua sinus dan cosnya, kita substitusikan. Cos A, cos B, cos A 5/13, cos B 3/5, ditambah sin A 12/13, dikali sin B 4/5. 15/65 ditambah 12 kali 4, 48/65. 15 ditambah 48. Betul, 63/65. Adakah? A. Bagaimana? Sangat mudah. Soal berikutnya, diketahui A dan B sudut-sudut lancip dalam sebuah segitiga dengan sudut ketiganya C. Jika sinus A sama dengan 3/5 dan tangen B sama dengan 1/2, maka cos C. Ingat, kalau diketahui sin A, tangen B, cos, buat segitiga siku-siku untuk memperoleh nilai fungsi trigonometri yang lainnya. Sin A sama dengan 3/5 depan per miring. Triple Pitagoras berarti 4. Maka cos A-nya sama dengan samping per miring. Tangen B buat segitiga siku-siku. Di sini B-nya tangen 1/2 depan per samping. Berarti di sini akar 2 kuadrat 4 ditambah 1 kuadrat 1. Berarti akar 5. Maka sin B akan sama dengan depan per miring 1/5. Dan cos B sama dengan samping per miring. Kita perhatikan dalam segitiga A dan B sudut lancip, berarti kuadran 1 semua, maka semuanya positif. Dalam segitiga ABC, maka sudutnya ada A, B, dan C. Maka A ditambah B ditambah C berapa derajat? Betul, 180 derajat. Maka C sama dengan 180 dikurang A plus B. Terapkan cos ruas kiri ruas kanan. Cos 180 dikurang A plus B. Sudut berelasi cos 180 min alfa. Sama dengan kuadran 2 cos negatif. Berarti negatif cos alfa. Berarti ini akan menjadi negatif cos A tambah B sama dengan negatif cos A plus B. Cos min sin. Cos min sin. Kita substitusikan nilai sin dan nilai cosnya. Cos A 4/5 dikali cos B 2/5 dikurang sin A 3/5 kali sin B 1/5 sama dengan negatif 8/5 dikurang 3/5. 8 dikurang 3, 5. Berarti negatif dari 5/5 sama dengan negatif 1/5. Rasionalkan penyebutnya, kalikan dengan akar 5/5. Hasilnya negatif 1/5 akar 5. Adakah jawabannya? A. Bagaimana? Sangat mudah.
Soal berikutnya diketahui cos X min Y sama dengan 4/5. Dan sin X sin Y sama dengan 3/10. Tentukan nilai tangen X, tangen Y. Kita jabarkan dari yang diketahui. Cos X min Y sama dengan 4/5. Cos X min Y. Ini rumusnya. Cos plus sin 4/5. Yang dicari adalah tangen X, tangen Y. Ya, yang diketahui sin X, sin Y. Jadi bagaimana? Oke, kita substitusikan. Sin X sin Y-nya 3/10 sama dengan 4/5. Berarti cos X cos Y sama dengan 4/5 dikurang 3/10. Samakan penyebutnya. 10 bagi 5 2 kali 4. 8 dikurang 3. 5/10 atau 1/2. Yang dicari adalah tangen X kali tangen Y. Tangen itu adalah sin X per cos X. Tangen Y berarti sin Y per cos Y. Nah, kalau kita cara bacanya perkalian berarti sin X sin Y. Sin X sin Y berapa? 3/10. Dibagi cos X cos Y 1/2. Berapa 3/10 dibagi 1/2? Betul, 6/10. Atau 3/5. D jawabannya. Bagaimana? Sangat mudah. Soal berikutnya, diketahui alfa min beta sama dengan V/3, 180 bagi 3, 60 derajat. Dan sin alfa sin beta sama dengan 1/4. Alfa dan beta merupakan sudut lancip. Tentukan nilai cos alfa plus beta. Masih ingat menggunakan cara apa? Betul, eliminasi. Oke, kita eliminasikan. Cos alfa plus beta sama dengan, ingat, cos min sin. Cos alfa min beta sama dengan cos plus sin alfa sin beta. Kita eliminasikan. Yang diketahui sin alfa sin beta, ini diketahui. Berarti ini harus dieliminasikan. Berarti dikurang. Hasilnya cos alfa plus beta dikurang cos alfa min beta sama dengan ini 0. Jadi negatif 2 sin alfa sin beta. Yang dicari adalah cos alfa plus beta dikurang alfa min betanya 60. Cos V/3 sama dengan negatif 2. Sin alfa sin betanya diketahui 1/4. Jadi cos alfa plus beta, cos 60 berapa? 1/2. Negatif 2 kali 1/4, negatif 1/2. Cos alfa plus beta, kedua ruas ditambahkan 1/2, 0. Jadi jawabannya 0. D. Bagaimana? Sangat mudah. Soal berikutnya. Bila 2 cos X plus V/4 sama dengan cos X min V/4, maka tangen X sama dengan. Kita jabarkan dari soal 2 cos X plus V/4, 45 ya. Cos X min V/4. Kita jabarkan cos
min sin sin sama dengan cos plus sin X sin V per 4. Cos V per 4 1 per 2 akar 2 cos X dikurangi sin V per 4 1 per 2 akar 2 sin X sama dengan 1 per 2 akar 2 cos X ditambah 1 per 2 akar 2 sin X. Kita bagi semuanya dengan 1 per 2 akar 2. Semuanya kita bagi dengan 1 per 2 akar 2. Berarti ini 2 cos X dikurang sin X sama dengan cos X ditambah sin X. Ya, kita kalikan. 2 cos X dikurang 2 sin X sama dengan cos X plus sin X. Kumpulkan sin dengan sin, cos dengan cos. Berarti ini jadi cos X min 2. Berarti tambahkan dengan 2 sin, jadi 3 sin X. Sin X per cos X sama dengan 1 per 3. Sin X per cos X sama dengan apa? Betul, tangent X sama dengan 1 per 3. Yang ditanyakan tangent X. Ada jawabannya? C. Bagaimana? Sangat mudah. Soal berikutnya. Jika sin X tambah sin Y sama dengan A dan cos X ditambah cos Y sama dengan B, maka cos X min Y sama dengan. Kita lihat dari pilihan gandanya A kuadrat B kuadrat. Mengandung A kuadrat dan B kuadrat semua. Berarti idenya kita kuadratkan. Ya. Oke, kita kuadratkan. Sin X ditambah sin Y sama dengan A. Kita kuadratkan. Hasilnya sin kuadrat X ditambah sin kuadrat Y ditambah 2 sin X sin Y sama dengan A kuadrat. Sekarang cos X ditambah cos Y kita kuadratkan, ini akan sama dengan B kuadrat. Hasilnya cos kuadrat X ditambah cos kuadrat Y ditambah 2 cos X cos Y sama dengan B kuadrat. Kemudian kita jumlahkan. Sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan berapa? 1. Sin kuadrat Y ditambah cos kuadrat Y 1 juga. Berarti tambah 2 kurung buka apa? Cos X cos Y ditambah sin X sin Y sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. 2 ditambah 2 cos X cos Y ditambah sin X sin Y. Nah ini kalau ditambah jadi cos X min Y sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. 2 cos X min Y sama dengan A kuadrat plus B kuadrat dikurang 2. Kalikan dengan 1 per 2 semua. 1 per 2 A kuadrat plus B kuadrat min 2 bagi 2 min 1. Adakah jawabannya? D. Bagaimana? Sangat mudah. Soal berikutnya, buktikan bahwa cos 72 ditambah sin 72 tangent 36 sama dengan 1. Kita buktikan. Cos 72 ditambah sin 72 tangent 36 sama dengan cos 72 ditambah sin 72 tangentnya kita ubah menjadi sin per cos
Samakan penyebutnya, berarti ini cos ditambah sin per cos 36. Cos plus sin. Cos plus sin berarti cos alfa min beta. 72 dikurangi 36 per cos 36. Cos 36 per cos 36 sama dengan 1. Jadi terbukti. Bagaimana? Sangat mudah. Soal penerapan di bidang fisika. Persamaan W cos X min 45 ditambah F cos X plus 45 sama dengan 0 terjadi dalam mekanika. Tunjukkan bahwa F sama dengan W tangent X plus 1 per tangent X min 1. Kemudian jika berat W-nya 50 Newton dan X-nya 37 derajat, hitunglah gaya F. Oke, kita buktikan terlebih dahulu. W cos X min 45 ditambah F cos X plus 45 sama dengan 0. Kita jabarkan. W cos plus sin ditambah F cos min sin sama dengan 0. Sederhanakan cos 45 setengah akar 2 cos X ditambah 1/2 akar 2 sin X ditambah F cos 45 1/2 akar 2 cos X dikurang sin 45 1/2 akar 2 sin X sama dengan 0. Kita bagi semuanya dengan 1/2 akar 2. Maka menghasilkan W cos X ditambah sin X ditambah F cos X dikurang sin X sama dengan 0. F dalam kurung cos X dikurang sin X akan sama dengan negatif W cos X plus sin X. Berarti F sama dengan negatif W cos X ditambah sin X per cos X dikurang sin X. Kita bagi semua dengan cos X. Berarti ini min W. Cos X bagi cos X. 1 plus sin X per cos X. Tangent X. Per cos X bagi cos X. 1 dikurang sin X bagi cos X. Tangent X. Ini akan sama dengan. Ini kita kalikan dengan negatif semua. Berarti W. 1 plus tangent X. Per tangent X min 1. Apakah terbukti? Terbukti. Sekarang kita cari gaya F-nya. Berarti F sama dengan W-nya adalah 50 kali tangent 37 ditambah 1 per tangent 37 dikurang 1. Tangent 37 berapa? 3/4 ditambah 1 per 3/4 dikurang 1. Sama dengan
50, 3/4 ditambah 1, 7/4. Dibagi negatif 1/4. Berarti ini akan sama dengan negatif 350 Newton. Jadi nilai F atau gayanya adalah negatif 350 Newton. Ya, negatif hanya menentukan arahnya berlawanan. Ya, jadi F-nya adalah 350 Newton. Bagaimana? Sangat mudah. Oke, soal demi soal telah kita bahas bersama. Saatnya untuk mengerjakan penugasan terstruktur. Kerjakan dengan caranya. Ya, pilihan gandanya sudah diberikan. Nomor 1, nomor 2, kemudian 3, 4, dan 5. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.